2 bulan yang lalu kita mempelajari di dalam bab satu ini, yakni tahapan awal dalam mempelajari ilmu pengetahuan, bahwa sangat ditekankan pentingnya ilmu dan ibadah. Kalau di dalam kajian yang lain, ilmu wal adab. Adab di sini kaitannya dengan perilaku kita kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan sekitar. Tapi kalau dalam kajian ini, al-ilmu wal adab, dibarengi antara ilmu dengan adab, dibarengi antara ilmu dengan ibadah, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu itu bisa kepada Allah, bisa kepada sesama manusia, dan bisa kepada lingkungan. Tapi ibadah khususnya kepada Allah. Wa qala al-musannifu, dilanjutkan makalah atau kalam dari Imam Al-Ghazali yang termaktub di dalam Minhajul Abidin ini. Fa'idha, oleh karena itu, la budda, tidak boleh tidak, artinya mesti harus ada, lil abdi, bagi seorang hamba, ayyakuna, bahwasannya harus ada, lahu, bagi itu bagi hamba, min kila amraini, dari 2 perkara tersebut, yakni ilmu dan ibadah. Ilmu, sebagaimana Kangjeng Nabi menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu pengetahuan dari mulai buayan sampai liang lahat. Dari mulai kita mengenal tanggung jawab, mengenal kasih sayang, terutama dari orang tua, lambat laun pelajaran yang pertama yang kita dapatkan itu pasti dari seorang ibu. Al-ummahat madrasatul ula, bahwa madrasah yang pertama dan utama itu adalah seorang ibu. Walaupun peran ayah tidak bisa dikesampingkan, namun seorang ayah berada di luar rumah untuk mencari nafkah dan keberlangsungan keluarga itu sendiri. Maka ayah dan ibu itu adalah sosok yang paling berjasa di antara hidup kita. Maka keberkahan kalau seandainya orang tua masih ada. Bagaimana kalau tidak ada atau nggak ada barokah? Tetap aja ada ya. Walaupun saat pas ketika sudah meninggalnya orang tua, itu pintu keberkahan dalam artian mendapatkan keberkahan doa yang sangat mustajabah di hadapan Allah sudah tidak ada lagi, gitu ya. Yang diharapkan, maka kita sebagai anak-anak yang soleh mendoakan senantiasa kehadiran kepada orang tua. Al-ilmu wal ibadah, di dalam hal ini kaitannya kilal amro ini, 2 perkara tersebut tidak bisa dihilangkan dari keseharian kita. Hazzon wa nasiban, itu secara keseluruhan bahwa hidup kita untuk ilmu dan ibadah. Artinya ilmu itu pokok, sedangkan ibadah itu adalah lanjutan, terjemahan, pengabdian, pengejawantahan dari ilmu itu tersendiri. Kalau dalam Al-Hadits, Kangjeng Nabi menyatakan, manizdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Bukannya mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh. Dalam artian kita tidak boleh mengesampingkan dalam hal ibadah. Artinya ketika kita mengetahui suatu ilmu, maka dipraktekkan dengan ibadah, dan ketika kita sudah terlanjur beribadah, maka dilandasi dengan keilmuan. Maka kalau seandainya ilmu dan amal itu berkelin-kelindan, bersatu di dalam jiwa kita, maka insya Allah tidak ada yang namanya mengesampingkan ilmu, tidak ada yang namanya mengesampingkan ibadah. Setiap amal yang kita laksanakan itu harus ada fondasinya, dan setiap keilmuan, maka
para ulama menyatakan kalaupun toh setiap ilmu yang kita miliki tidak bisa kita amalkan karena memang ada hal-hal tertentu yang katakanlah tidak bisa diamalkan walaupun itu benar adanya, seperti halnya dalam tabarruj ya, dalam apa namanya, toharoh. Dalam toharoh kita mengetahui bahwa untuk toharoh itu bukan hanya dengan air saja, ada dengan batu, ada dengan kayu atau benda-benda yang kasar. Nah, para ulama menyarankan untuk keberkahan ilmu lakukan saja sekali aja seumur hidup untuk menghormati ilmu dan menghormati amaliyah tersebut. Walaupun kadang terasa karena memang tidak terbiasa ya, tidak terbiasa. Gimana gitu? Bersih enggak ya? Bersih enggak? Kan itu mah untuk pengamalan ibu, maka laksanakan saja. Hanya dengan satu kali saja. Walaupun ya ada perasaan tidak bersih lah, ada lain sebagainya, kadang mengecek kecipratan dan lain sebagainya, tapi itu sebagai sebuah penghormatan terhadap ilmu, maka ilmu itu harus diamalkan, maka minimal satu kali dalam mengamalkan seumur hidup. Atau mungkin di dalam Al-Quran, ini ya, ada kebalik nih kata guru saya. Kalau dalam Al-Quran hadis tentang pernikahan itu kurang lebih 200 ayat. Tapi dalam pengamalannya orang merasa takut untuk mengamalkan. Padahal nikah itu subhanallah sunnahnya luar biasa ya. Tapi untuk hal poligami kan tidak bisa semua mengamalkannya gitu ya. Kalau dalam obrolan sih, paling gacor gitu, poligami. Tapi dalam pelaksanaannya apalagi pas ada isi, gitu. Tapi untuk ibadah umroh, padahal Al-Quran hanya menyatakan satu kali. Walillahil hijjul bait, hanya satu ayat yang menyatakan tentang umroh, tapi pengamalannya hampir setiap desa itu ada izin travel umroh ya. Di Medland saja saya menghitung ada 7 travel umroh. Itu yang nampak ya, yang nampak, apalagi yang hanya izin saja gitu ya, mungkin puluhan. Nah, ini kaitannya dengan ilmu dan amal, bahwa semua keilmuan memang harus diamalkan walaupun tidak ada hal-hal empirik yang tidak bisa diamalkan, tapi sekiranya bisa untuk diamalkan, amalkan saja gitu ya. Seperti di dalam wudu itu adalah wudu khauf, wudu apa namanya, samhan, mengusap sepatu yang khaufan itu sepatu. Laksanakan saja sekali, walaupun kata Sayyidina Ali ini, padahal paling pintar ya beliau, kata Sayyidina Ali, ilmu ini agama ini kalau diterima dengan akal, saya tidak masuk akal katanya. Kalau seandainya wudu harus diusap, harusnya bawahnya dulu yang diusap. Ini mah atasnya, karena itu ada kanjeng Nabi, ya udah atasnya gitu ya. Kemudian di dalam khauf, sholat dalam keadaan takut, walaupun insya Allah aman sentosalah Indonesia selamanya gitu ya. Tidak ada praktek dalam pelaksanaan sholat khauf sebagaimana sholat di zaman perang, tapi karena ini menghormati keilmuan, maka laksanakan saja minimal 1 kali. Ya betul. Kalau santri mah udah biasa lah kayak gitu ya, praktek-praktek seperti itu dalam keadaan safar, dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang dan lain sebagainya, itu sudah terbiasa. Tapi kalau seandainya belum untuk melaksanakan, sekiranya ada kesempatan untuk melaksanakan walaupun belum sempurna, maka laksanakan saja. Walihada, dan karena ini pula, qala, telah berkata siapa Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri dari Basrah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati kepada Imam Hasan Al-Basri. Kalam beliau adalah, utlubu hadzal ilma, maka carilah olehmu akan ilmu pengetahuan, tolaban, dengan cara mencarinya, la yadurru bil ibadati, tidak mengesampingkan ibadah, watlubu, dan carilah olehmu sekalian hadhil ibadati,
ibadah-ibadah ini tolaban dalam pencariannya, la yadurru bil ilmi, tidak pula mengesampingkan ilmu. Artinya ilmu dan ibadah itu berbarengan. Kalau seandainya hari ini kita mendapatkan keilmuan dari mulai kajian dari subuh ya, kajian suling ya, suling, kemudian majelis tafsir, kemudian siapa namanya, Umi Maryam, segala macam, subhanallah, macam-macam ya majelis-majelis. Alhamdulillah banyak keilmuan di sini. Majelis ta'lim hidup, pesan-pesan hidup segala macam. Tentu itu adalah rangkaian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ilmu itu mengendap. Jangan sampai ilmu itu hanya hiasan saja. Jangan sampai ilmu itu hanya untuk diseminarkan saja, tapi seyogianya untuk diamalkan. Kalau hari ini misalkan kita mendapatkan keilmuan, maka usahakan ada peningkatan ibadah. Apakah dengan zikrullah yang paling ringan, ataukah dengan pelaksanaan sholat sunnah, atau dengan akhlak kita ya sesama tetangga, terutama kepada anak dan istri. Maka semakin hari kita semakin mencari ilmu pengetahuan, yang paling utama adalah akhlak kita, ibadah kita semakin hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Walima istaqarra, dan sebagaimana ditentukan, annahu la budda, yang bahwasannya tidak boleh tidak lil abdi bagi seorang hamba, minhuma dari keduanya, antara ilmu dengan ibadah, jami'an keseluruhannya, wal ilmu, maka adapun kedudukan ilmu, aula itu lebih utama, bitaqdimi dalam hal didahulukannya, la mahala lahu, la mahala latun, tidak ada tempat selain ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya kedudukan ilmu, al aslu itu adalah fondasi utama atau al-aslu pokok ya, al-aslu pokok, wa dalilu, dan juga sebagai petunjuk bagi kehidupan. Maka ilmu tidak bisa diabaikan sama sekali oleh kita, karena memang hadis Rasul maupun ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyatakan tentang keutamaan mencari ilmu. Maka ilmu itu hiasan. Ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Syekh Az-Zarnuzi di dalam Ta'limu Ta'alimnya, satu kitab yang insya Allah terkenal di hampir seluruh pondok pesantren dan dikaji oleh setiap santri. Yang pertama kali dikaji itu pasti Sabinah untuk fikihnya, Jurumiyah untuk wanahunya, Kailani untuk sorofnya, kemudian Ta'limu Ta'alim sebagai adab seorang pencari ilmu di dalam hal ahwaliyah dan tingkah serta keadaan dalam mencari ilmu. Dikatakan, mohon maaf agak sedikit baca ini. Dikatakan di dalam Ta'limu Ta'alim tersebut, menurut penelitian dari Syekh Az-Zarnuzi, ada kaitannya dengan adab selama mencari ilmu. Ada dua orang santri yang kakak beradik. Kalau kakaknya mah sukses di dalam mencari ilmunya, bahkan ketika sudah sudah bermasyarakat, dia sukses di masyarakat. Sementara si adiknya padahal dia lebih pintar katanya, tapi kenapa ketika di masyarakat dia tidak sukses dalam keilmuannya? Setelah diteliti, oh ternyata adab di dalam mencari ilmu ketika berada di pondok pesantren itu kurang diperhatikan. Kalau si kakaknya mah adabnya benar-benar dipakai, wudhu dulu, kemudian membaca bismillah, kemudian duduk di hadapan gurunya, kemudian yang paling utama adalah tidak pernah membelakangi kiblat ketika
ketika ta'lim. Tapi kalau itu situasional ya, kalau seandainya gurunya misalkan menghadap ke arah kiblat, berarti si murid membelakangi kiblat kan, gitu. Tapi itu mah kondisional ya, kondisional. Tapi di saat itu satu hal yang sering yang dibahas adalah kaki si adik itu sering melonjorkan kakinya ke arah kiblat, sementara kakaknya sangat memperhatikan adab-adab tersebut. Ternyata itu membawa kesuksesan di dalam keilmuan yang dalam bermasyarakat. Nah, ini ada kaitannya dengan adab-adab, karena ilmu itu kata Imam Syafi'i, syaqautu ila waqi'in an su'ahifzi. Saya mengadukan kepada Imam Waqi, guru saya pada saat itu, tentang su'ahifzi, jeleknya hafalan saya. Padahal Imam Syafi'i itu ketika beliau menghafal tidak pernah ada yang kata terlupa. Setiap apa yang beliau hafal, setiap apa yang beliau lihat, setiap apa yang beliau dengar pasti menempel selamanya. Nah, pada saat itu beliau menghafal tentang bait-bait satu keilmuan, ternyata susah untuk masuknya itu. Itu yang beliau menyatakan su'ahifdi, akan jeleknya hafalan saya. Itu ya, hanya karena bait itu saja gitu. Kemudian mengadukan ke Imam Waqi, wa arsyadani antar ma'asi, katanya. Imam Waqi memesankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat gitu. Diingat-ingat Imam Syafi'i, maksiat apa yang pernah saya lakukan? Oh, ternyata iya, katanya. Ketika saat saya mutolaah kitab ini, ketika saya membaca hafalan bait-bait syair ini, lewat seorang perempuan di depannya. Karena lewat saja Imam Syafi'i, namanya juga manusia ya, satu kali, kata Imam Sayyidina Ali juga tidak masalah kalau satu kali mah, tapi asal jangan sekali dipenung gitu ya. Itu malah lebih dahsyat. Nah, Imam Syafi'i kebetulan karena angin kencang si kain perempuan itu kelihatan, padahal cuma setengah dari betisnya, wow gitu. Nah, membuat Imam Syafi'i kok nggak hafal, nggak masuk ini. Ternyata bagi waliullah mah, seorang maksiat padahal walaupun itu bukan maksiat, itu peringatan dari Allah, burhanu mir rabbih, peringatan dari Allah bahwa itu adalah salah ya, salah. Subhanallah, antar fil ma'asi fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Subhanallah ya. Kaitannya dengan keilmuan, bahwa para wali-wali, para orang-orang soleh, para ulama-ulama itu mendapatkan keilmuan. Satu yang persamaan di antara mereka itu adalah menghindari maksiat gitu ya. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah hindarkan dari maksiat. Kalaupun toh sudah terlaksana, ya mudah-mudahan insya Allah Allah mengampuni. Walidzalika, dan oleh sebab itu, qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu imamul amali, bahwa ilmu itu adalah imamnya amal. Wal amalu tabi'ahu, sedangkan amal adalah pengikutnya atau makmumnya. Hadis dari kangjeng Nabi cuma segitu aja ya. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'ahu. Ilmu adalah imamnya suatu amal, adapun amal itu adalah makmumnya ilmu. Jadi tetap kedudukannya adalah ilmu pengetahuan yang lebih utama. Wa innama, dan bahwasannya, dan sorol ilma, jadilah keilmuan itu aslan, sebagai landasan pokok, matsbu'an, yang diikuti,
yalzamuka yang mesti terhadapmu taqdimuhu untuk mendahulukannya alal ibadati atas ibadah al amroini dalam hal dua perkara ini. Tetap bahwa ilmu itu di atas ibadah, tapi di atas ilmu itu ada apa? Al adab. Al adab fauqal ilmi. Seperti halnya dulu pernah Nabi Muhammad SAW dimintakan izin oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwa beliau ingin melaksanakan qiyamul lail bersama Rasulullah SAW. Ketika mulai pelaksanaan, mohon maaf, Rasulullah seperti ini mengisyaratkan, mohon maaf ya Bu ya. Nah, begini, apa maksudnya? Sejajar gitu dengan Rasulullah gitu. Tapi Ibnu Mas'ud malah mundur gitu, mundur dari selangkah dari sejajaran dengan Rasul. Apakah Ibnu Mas'ud tidak mentaati Rasul? Tidak, bukan. Tapi itu adalah al-ilmu fauqal adab. Memang mentaati Rasul itu adalah keutamaan yang sangat utama, tapi beradab kepada Rasulullah itu jauh lebih utama. Maka Ibnu Mas'ud bergeser dari atas dari perintah Rasul untuk tidak sejajar gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat itu tahajud cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya itu 1 rakaat saja nih, 1 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, Ibnu Mas'ud berprasangka paling surat-surat yang biasa yang dibaca oleh Rasul. Ternyata Al-Baqarah gitu. Kemudian pas ayat terakhir surah Al-Baqarah 286, mungkin udah selesai ini. Ternyata lanjut lagi surah Ali Imran 179. Kemudian Rasulullah setelah surat Ali Imran, mungkin udah lanjut surat An-Nisa 200 ayat. Kemudian surah Al-Maidah, surat Al-Maidah baru selesai. Nah, ketika itu Ibnu Mas'ud malum manusia biasa gitu ya. Capek gitu ya, capek. Kemudian besoknya tidak datang lagi. Pas sayangnya ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa wahai Ibnu Mas'ud, engkau tidak datang malam kedua berikutnya?" "Aku tidak sanggup untuk mengikutimu wahai Rasul." Sahabat yang paling utama aja, yang diantara utama gitu ya, tidak sanggup untuk mengikuti Rasul. Dan memang Rasulullah itu paling ringan kalau seandainya salat fardu, karena mungkin di sana ada anak kecil atau ada perempuan atau ada usianya uzur, ada keperluan dan sebagainya, maka saran Rasulullah untuk meringankan bacaannya. Dalam artian setelah Fatihah itu cukup dengan surat-surat yang pendek. Tapi kalau sendirian, nama juga surat sendirian ya, habot ya. Ada pun sahabat Ibnu Mas'ud ingin mengikuti, itu salah sendiri itu. Kenapa harus mengikuti Rasul gitu. Itu maksudnya ya. Sampai menjelang subuh baru selesai Rasul melaksanakan tahajud 2 rakaat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasul itu tidak pernah banyak-banyak dalam bertahajud ya. Yang paling banyak itu 11 witir, itu witir. Melaksanakan witir 11 di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan gitu ya. Wallahu a'lam lah, itu banyak yang menafsirkan segala macam lah gitu ya tentang 11 rakaat itu, yang padahal di akhir ayat itu sudah jelas fi Ramadan au fi ghairihi, di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan gitu ya. Kembali ke makalah, bahwa di sini ditekankan tentang ilmu dan adab, ilmu dan ibadah gitu ya. Ahaduhuma, adapun salah satu tujuannya tentang ilmu dan ibadah, litahsula, untuk tercapainya, untuk laka bagimu, al-ibadatu wa taslim, ibadah dan juga keselamatan. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau awalan, bahwa yang pertama kali, yajibu alaika, wajib atasmu, anta arifa al-ma'budu anta arifa, bahwasannya harus mengetahui al-ma'budu, siapa yang diibadahi. Nah, ini kalau mengetahui dengan
mengetahui siapa yang diibadahi, sudah jelas itu adalah dengan keilmuan. Summa ta'buduhu, kemudian engkau baru beribadah kepadanya. Maka ketika menafsirkan surah apa namanya, yang innamal jinna wal insa illa innamal apa, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di dalam tafsir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsirkan liya'budun itu liya'arifun. Liya'arifun itu untuk mengetahui. Salah satu alasannya adalah kaifa na'buduhu walam ya'rifuhu. Bagaimana mungkin engkau akan beribadah kepada sesuatu yang diibadahi sedangkan engkau tidak mengetahuinya, gitu ya. Maka yang lebih diutamakan di situ adalah liya'rifun, mengetahuinya. Namun untuk kalangan di Indonesia gitu ya, kalimat-kalimat liya'rifun itu seolah-olah pembahasan yang tinggi gitu ya. Liya'rifun itu kan lima arifatihi, ilmu ma'rifat. Padahal ilmu ma'rifat itu adalah ilmu yang pertama kali wajib diketahui. Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Kalam dari Syekh Ibnu Bustan, bahwa ketika manusia belum bisa melaksanakan ibadah, belum bisa mengetahui ini halal atau haram, tetapi ya arifun mah tetap harus diketahui. Apa? Diambil dari Al-Quran bahwa ketika janin berada di dalam perut ibu masing-masing, alastu birabbikum, apakah engkau mengetahui wahai janin bahwa aku adalah Tuhanmu dan kau adalah hambaku? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab itu para janin, tentu saja ya Allah, engkau adalah Tuhanku satu-satunya dan kami adalah hamba-hambamu yang lemah tak berdaya, gitu ya. Justru dari asbab ayat tersebutlah maka pengetahuan tentang ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah dalam hal yang lebih luas adalah akidah, aqaid yang 50 dalam masalah aqaid dalam term ilmu akidah Imam Asy'ari itu harus pertama kali memang harus dipupuk, sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika aktivitas belum bisa beradaptasi, ketika bayi baru lahir itu organ-organ belum berfungsi semuanya. Pendengaran kan belum ya, pendengaran, penglihatan, rasa dan lain sebagainya. Tapi baru 2 bulan ke atas itu pun bertahap belum ya. Nah, baru yang paling konektif pertama itu adalah ruhaniyah. Secara lahiriah memang belum berfungsi penglihatan, tapi ruhaniyah, subhanallah. Makanya itu ada azan ketika ketika lahir di sebelah kanan, ketika komat di sebelah kiri. Itu maknanya adalah secara lahiriah memang belum bisa mendengar, tapi batiniah, telinganya itu sudah mendengar. Di dalam janin saja sudah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bagaimana kalau Allah berkehendaklah jadi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya api pada dasarnya adalah panas, tapi ketika Allah berkehendak dingin, ya dingin lah gitu ya. Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman bardan wassalaman dan selamatkanlah Nabi Ibrahim, niscaya Nabi Ibrahim akan mati kedinginan.
dibakar tapi mati kedinginan. Tapi karena Allah berkehendak bardau wasalaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka benar-benar dingin dan juga menyelamatkan Nabi Ibrahim, gitu ya. Itu tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kata ya'rifun, ya'budun, ay liya'budun, liya'rifun, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Beribadah di situ artinya mengenal Allah. Nah, wa kaifa ta'budu, dan bagaimana engkau beribadah malla ta'rifuhu, bagi seseorang yang tidak mengetahui makrifat kepada Allah. Makrifat, lagi-lagi mohon maaf ya, di dalam Sirul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makrifat itu terbagi 4. Yang pertama, ma'rifatul zat, mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah. Ma'rifatus sifat, mengetahui sifat-sifat Allah. Ma'rifatul af'al, mengetahui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk ma'rifatul zat, insya Allah semuanya hakul yakin ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang Razik, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah segala-galanya. Cuma untuk masalah ma'rifatul asma, ini ada yang harus sedikit diluruskan ya. Kalau selama ini kira-kira mengetahuinya berapa itu? Wujud kidam waqo, itu sifat-sifat Allah ya. Asma 99, walillahil asmaul husna tis'atau wa tis'ina isman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99. Fad'uhu biha, maka silahkan berdoalah engkau dengan berkah asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau referensinya hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kalau seandainya referensinya tafsir surah Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah, maka akan terurailah nama-nama Allah itu sesungguhnya 4.000. 4.000 itu yang 1.000 hanya Allah yang mengetahui. Yang 2.000 ditambah 1.000 lagi, maksudnya hanya Allah dan para malaikat yang mengetahui. Yang ketiga ditambah 1.000 lagi menjadi 3.000. Yang 1.000-nya lagi adalah disimpan di Lauhul Mahfuz. Yang kemudian yang 300 termaktub di dalam surah di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang 300 lagi termaktub di dalam Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi 300 lagi termaktub di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Yang kesemuanya ini agama samawi, Nasrani maupun Yahudi, itu semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya adalah dengan Islam, mereka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya hilang begitu aja saja. Ketika dirubah sampai sekarang mungkin ya ada firman Allah, cuma 5%-nya juga wallahu alam. Tapi kalau Al-Qur'an dikit lagi ya. Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku pula yang akan menjaganya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yaumul qiyamah,
Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk merubah Al-Quran, karena memang itu dijaga oleh Allah. 300. Yang 99 ada termaktub di dalam Al-Quran. Yang satu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang mengetahui hanya para nabi dan para rasul. Cuma kalau diketahui oleh para nabi dan para rasul, manusia umum mengetahui tidak? Kita lah gitu ya. Kita mengetahui tidak? Bingung ya? Pasti mengetahui, ada yang tahu, ada yang tidak. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan kepada Rasul, pasti semuanya disampaikan kepada umatnya. Apa itu? Karena para nabi memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Berarti kalau diketahui oleh para Rasul, umatnya mengetahui tidak? Ada yang mengetahui, ada yang tidak. Apa yang satu itu? Yang satu itu adalah Ismul A'zam. Ismul A'zam, nama yang paling agung. Apa itu nama yang paling agung? Nama yang tidak ada kemakrifatan yang lebih makrifat daripada nama itu, yaitu lafaz Allah, yang disimpan di dalam latifatul qalbi, yang hanya mengetahui sir ketika Allah menyimpan di dalam sir manusia. Coba lihat, lafaz Allah terdiri dari huruf apa aja? Alif, lam, ha. Allah, itu sudah pasti ya. Semua orang mengetahui Allah. Dihilangkan alifnya menjadi apa? Lillah. Lillah rujuknya kepada siapa? Allah. Kemudian hilangkan alif yang pertama atau lam pertama menjadi lahu. Lahu itu baginya, itu maksudnya siapa? Allah. Lahu masih bisa dihilangkan lamnya, tinggal apa? Hu itu ada sebuah zikir yang dapat domir hu, itu maknanya adalah dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat yang lebih ma'rifat ketimbang lafaz Ismul A'zam gitu ya. Nah, maka Syekh Abani ada lafaz zikir hu. Bagi orang mah apa itu ya? Tapi bagi yang mengetahui gitu. A'raful ma'arif, kalimat yang paling ma'rifatnya. Dikit lagi ya. Ta'rifuhu bi asma'ihi, mengetahui akan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa dzatihi, dan zat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan Allah. Wa ma yajibu, dan wajib lahu bagi Allah, wa ma yastahilu, dan juga sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah ada. Fi na'atihi, di dalam ketentuannya. Qoriban secara takdiran atau lafzon, fihi wa fi sifatihi, dan juga di dalam sifatnya syai'an. Wal'iyadzu billah, semoga Allah menjaganya. Mimma yukhalifu al-haq, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunu ibadatika, maka hendaknya ibadahmu habaan, janganlah seperti debu, mansuron, yang berterbangan. Yang ibadah berterbangan itu siapa? Bagaimana? Ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya. Kalau beribadah disertai dengan ilmu, maka ibadah itu akan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad syarahna, dan telah kami menjelaskan ma, segala sesuatu, fi dzalika, tentang uraian tersebut, minal hazril azimi, dalam uraian yang sangat luas, fi bayani makna su'ul khatimah, di dalam menerangkan makna su'ul khatimah,
min kitabil khaufi, dari bab khauf takut, min jumlati kutubi Ihya Ulumuddin, dari pembahasan kitab-kitab yang termaktub di dalam bab-bab yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kitab Minhajul Abidin ini bagian dari salah satu masterpiece-nya Imam Al-Ghazali, namun yang dinilai masterpiece-nya karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang di dalamnya menghidupkan antara tauhid, fikih, dan lebih utama adalah tasawuf. Demikian ya, sesuai dengan arahan musyawirin bahwa pelaksanaan kajian diakhiri sampai jam 9.